Baik, saya langsung aja. Baik, ini sedikit sekilas tentang kurikulum BT. Jadi background saya adalah teknik sipil, bergabung jadi dosen di Tas Brawijaya sejak tahun 99, jadi lulus 98, kemudian ada tes dosen, CPNS dosen, pengangkatannya tahun 99. Jadi kemudian ini untuk background education pendidikan saya, teknik sipil di UB, S1, S2 di UGM, dan S3-nya kebetulan di Jepang. Kemudian untuk sertifikat profesional ini yang pernah saya punya, jadi ada beberapa yang sudah mati dan saya tidak memperpanjang. Yang seumur hidup hanya ini, sertifikat ahli pengadaan barang jasa, tingkat dasar itu seumur hidup, dan yang terbaru adalah ini, sertifikat petugas selamat konstruksi dari desain PUPR. Baik, ini nomor HP saya, ini nanti file PDF-nya saya kirimkan ke Mbak Aziza aja, nanti saya kirim lewat WA aja. Iya Pak. Baik. Terus mulai saja ya, apa itu PHO dan sebagainya. Jadi untuk pendahuluan, istilah PHO itu dari kata profesional handover atau serah terima pertama pekerjaan atau serah terima awal ya, atau profesional itu bisa digantikan kondisional, jadi dengan persyaratan tertentu. Jadi sebetulnya kondisi ini dilakukan, nanti setelah ini ada masa pelaksanaan kontrak dan sebagainya, ini saya istilah dulu PHO. Jadi setelah MC 100, jadi serah terima itu dilakukan setelah MC 100 dari penyedia jasa atau dalam hal ini adalah kontraktor kepada pemberi pekerjaan atau PPK kalau di proyek pemerintahan. Kemudian untuk yang kedua adalah PHO, final handover, jadi serah terima final dari pekerjaan dari penyedia jasa ke PPK setelah penyedia jasa menyelesaikan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan. Di sini ada 5%, ada 5% adalah nanti tentang jaminan dan sebagainya. Kemudian apa sih yang dinamakan pekerjaan konstruksi? Pekerjaan konstruksi itu adalah sebagian ini, istilah ini ada di Undang-Undang Jasa Konstruksi yang lama, yang tahun 99. Jadi di generasi yang lama, biar yang generasi baru juga tahu bahwa istilah sekarang di pekerjaan, terutama untuk konstruksi bangunan gedung, itu biasanya kita hanya terbagi menjadi 3 pekerjaan, yaitu struktur, kemudian arsitektur, dan MEP, mechanical, electrical, dan pumping. Kalau zaman dulu itu ASMET istilahnya. Di sini ada tata lingkungan. Kemudian kenapa perlu PHO ataupun VHO? Di sini adalah dalam rangka pengawasan kualitas dan pengawasan kepastian kualitas. Jadi quality control dan quality assurance dari manajemen mutu pekerjaan konstruksi. Bukan berarti nanti pekerjaan konstruksi harus ada manajemen konstruksi MK dan sebagainya. Itu nanti perlu MK atau tidak terkait dengan nilai paketnya. Nah, ini tadi yang saya bilang jadwal pelaksanaan kontrak, mungkin beberapa sudah familiar. Jadi PHO dan VHO itu dilakukan setelah sini. Jadi setelah masa pelaksanaan pekerjaan atau masa pelaksanaan kontrak. Jadi kalau masa kontraknya sendiri itu sampai dengan masa pemeliharaan, yang biasanya 3-6 bulan, tapi bisa lebih dari 6 bulan. Jadi tergantung, kalau pekerjaannya sementara 3 bulan, tapi kalau pekerjaannya kompleks bisa jadi 1 tahun, tergantung dari tingkat kesulitan atau tingkat kompleksitas dari paket konstruksi yang dikerjakan. Kemudian di sini ada beberapa istilah, ada SPPBJ, PAM, dan sebagainya, mungkin yang sudah berkecimpung di dunia konstruksi paham. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanyakan pada saat sesi diskusi. Nah, kemudian masa pelaksanaan kontrak tadi, jadi dimulai dari SPMK sampai dengan serah terima pertama pekerjaan atau PHO. Itu dinamakan dengan masa pelaksanaan kontrak. Kemudian PHO dikeluarkan pada saat pekerjaan telah selesai 100%, sesuai dengan kontrak dan di pendanda berakhirnya masa jaminan pelaksanaan. Jadi jaminan pelaksanaan itu mungkin di lapangan ada istilah retensi ya. Retensi itu sebenarnya istilah lain dari bentuk lain, bukan istilah lain. Jadi retensi itu kalau misal kontraktor tidak mengambil mencairkan 100%. Jadi pekerjaan 100% itu dibayar 95%, di mana yang 5% itu akan menjadi retensi kalau tidak diambil. Dan nanti retensi itu akan berubah dari menjadi jaminan pelaksanaan. Tapi kalau kontraktor minta dicairkan 100%, berarti kontraktor harus menyediakan 5% jaminan pelaksanaan. Dan jaminan pelaksanaan 5% itu adalah minimal. Tapi selama ini kan kalau ada istilah minimal, kita pasti akan memberikan yang minimal. Kemudian dengan dikeluarkannya PHO, maka jaminan pemeliharaan akan mulai berlaku sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan. Nah, kemudian ini prosedur saya buat dalam bentuk poin-poin. Jadi yang pertama, waktunya paling lambat 7 hari. Sebelum batas akhir masa pelaksanaan. Jadi kenapa harus 7 hari? Paling tidak memberi waktu kepada panitia penerima pekerjaan untuk memeriksa dan sebagainya, atau menyiapkan dokumen dan sebagainya. Dan kemudian ada namanya
pemeriksaan ini tidak hanya sekedar secara visual ya, jadi dokumen juga diperiksa, termasuk salah satunya kayak SB drawing, kemudian hasil uji-uji material dan sebagainya. Jadi semua persyaratan yang ada di RKS terpenuhi, baik dari sisi mutu maupun volume. Kemudian hasil pemeriksaan itu dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan bersama. Pemeriksaan bersama ini bisa dilakukan lebih dari satu kali. Kemudian pengguna jasa atau PPK akan membentuk atau memerintahkan pada panitia penerima pekerjaan. Jadi di sini saya tidak menggunakan istilah PPHP, tapi panitia penerima pekerjaan umumnya seperti itu dari beberapa referensi yang saya lihat. Kemudian untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan selambat-lambatnya 7 hari setelah diterimanya surat permintaan dari penyedia jasa. Jadi kalau misal akhir masa pelaksanaan kontrak berakhir katakanlah tanggal 15, biasanya kalau di proyek-proyek pemerintah itu biasanya terkait dengan keuangan ya, biasanya mereka minta sebelum tanggal 15 atau sebelum tanggal 20 harus masuk berkas tagihan dan sebagainya. Jadi kalau berkas itu harus masuk sebelum tanggal tersebut, berarti 7 harinya kita sudah, kalau kita sebagai kontraktor harus mengajukan surat permintaan untuk diperiksa. Kemudian penilaian terhadap hasil pekerjaan oleh panitia penerima pekerjaan, ini masih tahap PHO ya, yang awal, kemudian membuat daftar kekurangan atau defect list atau defect deficiency list. Kemudian defect ini bukan berarti nanti kalau misal terjadi defect berarti PHO tidak bisa dilakukan, tetap bisa dilakukan karena defect ini sebagai catatan nanti sebelum melakukan PHO yang final. Kemudian dari pemeriksaan tersebut bersama-sama ya, jadi jangan nanti penyedia jasa pasrah bongkoan dengan pengguna jasanya ada nggak ikut, tetap harus ikut didampingi, jadi bersama-sama termasuk juga dengan pengawas atau MK kalau memang ada MK. Kemudian penyedia jasa mengadakan perbaikan terhadap kekurangan pekerjaan sesuai checklist. Kalau minor-minor biasanya mereka akan menghandle pada saat masa pemeliharaan. Jadi kemudian diperiksa kembali, ini yang seperti saya sampaikan tadi sebelumnya, jadi pemeriksaan itu bisa jadi lebih dari satu kali. Setelah kalau misal defeknya sedikit, mungkin satu kali cukup. Kemudian pembuatan berita PAST atau berita acara serah terima pertama. Kemudian dari PAST 1, kemudian pertama hasil pekerjaan penyedia jasa, kemudian pengguna jasa. Kemudian tadi yang saya bilang ada jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak. Kontrak ini sudah termasuk kontrak yang sudah diadendum ya. Jadi kalau misalnya ada terjadi CCO dan sebagainya, nilai itu adalah nilai kontrak yang sudah teradendum. Kemudian kalau misal dia menyerahkan jaminan pemeliharaan, berarti kontraktor atau penyedia jasa berhak untuk dibayar sebesar 100% dari pekerjaannya. Kemudian hasil pekerjaan itu selama masa pemeliharaan itu harus dijaga kondisinya pada saat penyerahan pertama pekerjaan. Tetapi kalau ada defect, berarti defect-defect itu juga diperbaiki. Dan di sini ada konsekuensi kalau misal penyedia jasa terlambat mengajukan permintaan PHO, yang akan mengakibatkan waktu yang dimiliki panitia, di sini adalah maksudnya panitia penerima pekerjaan, melewati dari masa pelaksanaan kontrak, maka yang akan berakibat pada tanggal berita acara PHO ini akan melewati akhir masa pelaksanaan kontrak. Maka penyedia bisa dikenakan sanksi denda keterlambatan. Tapi hal ini bisa diantisipasi dalam tanda kutip ya secara kekeluargaan, karena sering terjadi juga melewati masa pelaksanaan kontrak tapi tidak sampai berlarut-larut, mungkin masih dalam ring 7 harian masih bisa kita tolerir. Baik itu untuk prosedur PHO. Untuk yang final itu sama sebetulnya. Jadi dari penyedia jasa mengajukan kepada, sorry ini ada beberapa salah ketik, pengguna jasa juga penggunaan ya. Sama, kita mengajukan, jadi penyedia jasa mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengguna jasa, kemudian pengguna jasa membentuk panitia, dan panitia penerima pekerjaan ini belum tentu harus sama dengan yang pada saat PHO. Bisa jadi ada perubahan, bisa bertambah atau berkurang tergantung kebutuhan. Karena apa? Karena bisa jadi ada anggota panitia yang dipindah tugaskan atau mungkin sudah dan sebagainya, apa dengan alasan tertentu bisa jadi sudah tidak ada di pos instansi tersebut atau sudah tidak, mungkin bisa jadi sudah meninggal dunia dan sebagainya, atau pas kondisi itu sakit dan sebagainya, jadi bisa diganti dengan yang lain. Nah, di sini saya tadi bilang apa gunanya kita membuat defect list ada di sini. Jadi untuk checklist penyerahan pertama tadi kita cross check dari checklist yang penyerahan pertama itu ada cacat-cacat apa yang sudah ditemukan dan yang diperbaiki pada saat masa pemeliharaan. Kemudian dibuat PAST 2, kemudian penyerahan akhir pekerjaan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, kemudian jika ini sudah masa pemeliharaan terlampaui, katakanlah masa pemeliharaannya itu adalah 6 bulan atau 180 hari, berarti jaminan pemeliharaan dikembalikan ke penyedia jasa. Kemudian pengguna jasa akan mengambil alih lokasi lagi dan hasil pekerjaan dalam waktu 7 hari setelah diterbitkannya PAST. Jadi setelah
BAST 2 ini tanggung jawab penyedia jasa atau kontraktor sebagai pelaksana kontrak itu selesai. Tapi kalau misal ditanya tanggung jawab dia sebagai konstruktor bangunan, itu nanti terkait dengan ada jasa konstruksi yang nomor 2 itu, yang 2017 itu terkait dengan kegagalan bangunan, itu berlangsung paling tidak dia selama 10 tahun. Tapi sebenarnya kalau bangunan gedung umumnya umur rencana itu sekitar 50 tahun. Kecuali bangunan khusus ya, sekitar 25-50. Jadi kan melebihi dari tanggung jawab mereka. Jadi kalau misal selesai dari BAST 2, maka kontraktor tetap harus bertanggung jawab selama 10 tahun kalau terjadi kegagalan bangunan. Nah, ini sekedar sebagai penutup, seperti saya sampaikan tadi, saya tidak akan berlama-lama, jadi biar diskusinya lebih panjang, kita di sini bisa sharing knowledge, sharing experience, dan sebagainya. Jadi di sini saya tidak masuk yang, karena saya PPHP ini juga ya 3 atau 4 tahun lah dalam itu. Kebanyakan seringan jadi tim teknis, jadi karena background saya di teknik sipil tadi. Jadi di sini kalau kita bicara Perpres, kalau Perpres 16 2018 mungkin Bapak Ibu semuanya sudah familiar bahwa di sini PPHP bukan lagi penerima tapi pemeriksa hasil pekerjaan. Pemeriksa hasil pekerjaan itu lebih bersifat administratif seperti yang saya sampaikan di sini. Yang di poin C. Yang identik dengan penerima hasil pekerjaan sesuai dengan singkatannya adalah pada era Perpres 54 2010. Jadi saya sampaikan juga bahwa panitia PHO itu bukan PPHP, dan dalam pekerjaan konstruksi terutama saya bilang, kalau barang saya nanti mohon maaf kalau banyak yang kurang paham, karena saya juga tidak pernah jadi PPHP untuk barang, kecuali barang yang terkait dengan konstruksi seperti rumah pompa, rumah genset, dan sebagainya, mungkin masih bisa, tapi kalau untuk yang murni barang saya tidak begitu menguasai, jadi di sini saya hanya konstruksi. Kemudian di sini tadi fungsi dari panitia PHO VHO itu adalah membantu PPK, contohnya di sini, untuk QC dan QA. Ya, kemudian di Perpres tadi saya sampaikan 16 2018 itu adalah yang menugaskan adalah bukan PPK tapi PA ataupun KPA, jadi lebih ke administrasi. Kemudian panitia PHO bertanda tangan pada berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan. Di sini ada istilah dua, jadi ada berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan, kemudian yang ini berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan itu berbeda. Berbedanya sesuai dengan urutan tadi. Selama belum ada serah terima berarti masih hasil pekerjaan pemeriksaan. Berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan hanya di tengah. Kalau yang ini sudah berarti sudah selesai. Jadi ada BAST. Jadi urutannya setelah ada BAST berarti berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan. Jadi yang ini sudah final. Jadi ini bisa posisi PHO ataupun PHO itu di poin F. Kemudian di era Perpres yang sekarang yang 12 2021 PPHP dihapus dan semua hasil kerja itu hasil pekerjaan dari kontraktor itu akan menjadi tugas PPK yang bisa saja dibantu dengan PPTK ataupun tim teknis. Tergantung kebutuhan, tergantung kompleksitas dari paket konstruksinya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk awal diskusi siang ini. Dan ini saya coba share beberapa contoh, tapi contoh ini bisa saja Bapak nanti cari, Bapak Ibu cari sendiri di internet juga banyak. Mana ya PDF? Bentar. Nah, ini beberapa contoh ya, saya bilang contoh aja, ini saya kasih watermark contoh. Jadi intinya kalau kita membuat suatu surat permintaan atau berita acara dan sebagainya itu yang pasti ada KOP. Ini bisa, kalau surat permintaan berarti ini KOP dari penyedia jasa, tapi kalau berita acara serah terima berarti KOP dari KL. Jadi kan istilahnya juga udah nggak KLDI, sekarang kan KL. Jadi ini masih pakai Perpres yang lama, contohnya yang dipakai. Jadi paling tidak di sini ada berita acara, kemudian di sini ada nama paketnya, kaitan dan sebagainya, nomor kontrak, tanggal, nomor adendum kontrak, tahun anggaran dan sebagainya. Yang jelas di sini ada dua pihak. Pihak pertama penyedia jasa dan pihak kedua adalah pengguna jasa, pihak keduanya adalah penyedia jasa. Kemudian berdasarkan kontrak sekian dan sebagainya. Intinya seperti itu. Beberapa contoh ini nanti juga saya share lewat Pak Aziza. Ini ada permintaan surat permintaan PHO. Kalau surat permintaan PHO bisa saja dikasih logo perusahaannya, logo penyedia jasa. Ya, itu aja. Ini beberapa contoh nanti mungkin bisa dibaca-baca sambil diskusi. Baik, terima kasih. Mungkin waktu saya kembalikan ke Mbak Aziza. Terima kasih. Rizkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pemaparan materinya. Selanjutnya Pak,
kembali kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa yang ingin bertanya atau melakukan diskusi bersama narasumber kita, silakan untuk raise hand dan bisa juga mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat. Jadi Pak, di sini sudah ada 2 pertanyaan di kolom chat. Pertanyaan pertama langsung saja saya bacakan Pak dari Bapak BG Ginting. Apakah bisa terjadi defect list nilainya lebih dari 5%? Baik, begini, kalau langsung dijawab ya, defect list sebenarnya ini terkait ya. Jadi kalau di konstruksi defect list lebih dari 5% itu bisa jadi di pengawasannya lemah. Dan itu sebetulnya kan kalau misal kita bicara proyek konstruksi kan pasti ada tahapan untuk pencairan termin. Kan nggak mungkin kontraktor langsung narik MC 100 itu kan nggak mungkin, pasti bertahap ya di 25% atau di sebagainya. Tapi sebagaimana kita ketahui, tiap penarikan termin itu progres pasti lebih dari 5%-nya kan. Jadi kalau misal kita narik 25, progres di lapangan 30%. Jadi sebetulnya kalau memang laporan yang disampaikan oleh pengawas itu sesuai dengan progres di lapangan, harusnya tidak terjadi, Pak. Kalau ada defect list lebih dari 5%. Tapi kalau misal, karena ya itu tadi saya bilang, kalau kondisi di lapangan ya kita bisa, istilahnya kita beri, yang jelas kita sama-sama punya niat baik, jadi selama tidak niat untuk ngemplang, ya udah nggak masalah. Jadi itulah kita bisa selesaikan secara keluarga selama penyedia jasa istilahnya menyanggupi untuk menyempurnakan atau mengerjakan yang kurang-kurang itu. Dan utamanya gini Pak, kalau misal kita, mungkin di sini ada beberapa juga, saya bukan ngajarin enggak, tapi kenyataannya di lapangan juga sering kejadian seperti itu, defect list-nya lebih dari 5%, terus solusinya seperti apa. Ya kita akhirnya mengevaluasinya juga lebih apa ya, ada mungkin kunjungan ulang, mungkin dikasih kesempatan 1-2 hari untuk melengkapi yang kurang-kurang tadi. Contoh yang paling gampang banyak kan itu kayak pekerjaan arsitektural, karena arsitektural itu butuh waktu lama. Progresnya biasanya nggak banyak, tapi waktunya yang lama. Makanya kadang dibobot kayak pengecatan 2 lapis, baru 1 lapis disampaikan sudah 100% dan sebagainya. Mereka nanti akan bilang, nanti di pemeliharaan Pak, dilapis ulang dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi bisa saja terjadi, tapi kalau misal masih dalam batas-batas kewajaran dan bisa diselesaikan secara keluargaan dan bisa ditolerir, silakan. Tapi kalau misal kondisinya defect list-nya katakanlah kayak instalasi MEP gitu, misal harus adanya lampu 10 titik gitu, yang terpasang cuma 8 ya harus dilengkapi. Kalau arsitektural kan nggak nampak, orang awam kan nggak tahu ini catnya baru 1 lapis, 2 lapis dan sebagainya. Tapi kalau item barang yang terpasang kan orang awam pun tahu, oh mana ini katanya saklarnya jumlahnya 10, dihitung kok nggak ada 10, ya mau nggak mau kan harus dipasang. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, semoga untuk jawaban Bapak Ginting bisa diterima. Selanjutnya Pak, di sini pertanyaan dari Bapak Ruli Rinaldi. Sepertinya ini tanggapan dari Bapak Ruli Rinaldi. Izin mohon koreksi, panitia penerima hasil pekerjaan sudah dihapus sesuai dengan regulasi yang terbaru, katanya Pak. Ya benar, yang kan tadi saya sampaikan di Perpres yang terbaru yang 12/2021 memang kan PPHP dihapus. Jadi semua hasil pekerjaan penyedia jasa itu yang bertanggung jawab adalah PPK dan bisa dibantu dengan tim teknis. Kalau seperti di kampus itu biasanya istilahnya tim teknis ataupun mungkin PPTK kalau di daerah ya. Memang sudah dihapus, jadi PPHP tidak dihapus. Dari dulu saya memang tidak setuju ada PPHP karena apa? Waktu saya terakhir PPHP di era Perpres 16 itu saya udah ngomong PPHP bakalan dihapus, jadi lebih baik nggak usah. Tapi ternyata di tempat saya, kebetulan tempat saya statusnya masih BLU, itu masih muncul istilah PPHP dan sebagainya. Masih pakai ULP dan sebagainya. Itu sebetulnya harusnya kan mengikuti, tapi karena BLU itu ada pasal di Perpres sendiri yang pengecualian. Jadi untuk BLU, PBJ Perpres itu dikecualikan. Ya benar, jadi memang Perpres yang untuk yang terbaru yang 12 sudah dihapus PPHP, tidak ada lagi istilah PPHP. Lanjut, oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Itu untuk pertanyaan dari Bapak Ruli Rinaldi. Semoga membantu Pak Ruli. Selanjutnya Pak, kita ke pertanyaan Bapak Erwin. Pertanyaan dari Pak Erwin, apakah kontraktor bisa mengajukan PHO sedangkan schedule-nya masih 1 bulan lagi pekerjaan selesai? Baik, di sini ya, sebenarnya gini, kalau kontraktor kan biasanya kontraktor itu kan kalau sekarang sistemnya banyak kan kontrak kan
unit price ya, harga satuan ya. Jadi kalau kontraktor bisa menyelesaikan lebih cepat itu sebetulnya kan prestasi. Betul ya, prestasi ya. Dan itu nggak masalah. Jadi kalau misal kontraktor bisa menyelesaikan lebih cepat dari masa pelaksanaan kontrak, dipersilakan. Tapi ini terkaitnya biasanya dengan pengawas. Kan ya, pengawas itu karena di konsultan pengawas ada yang kontraknya, kalau misal dia kontraknya masa penugasan, dia kan rugi. Kalau misal ditugaskan 4 bulan, tapi ternyata kontraktornya 3 bulan selesai, padahal dia sudah terlanjur berkontrak 4 bulan. Berarti mau tidak mau nanti dia hanya dibayar 3 bulan masa penugasan. Itu terkait dengan konsultan pengawas. Tapi kalau dari sisi prestasi kontraktor itu bagus. Saya sendiri kan salut kalau ada kontraktor yang bisa lebih cepat dari masa pelaksanaan kontrak. Tapi sampai sekarang pun belum pernah, Pak. Jadi selama saya jadi tim teknis pun di kampus sendiri belum pernah ada. Yang sering kejadian pasti molor. Ya, molor dengan ya bisa dengan denda dari kontrak atau dengan sisa pekerjaan. Jadi itu tadi. Jadi kalau dari sisi kontraktor dipersilakan mengajukan, tapi biasanya kalau pengawasannya dengan kontrak masa penugasan dia pasti nggak mau. Ya, emang serba salah. Saya sendiri juga sering istilahnya ini pas, maksudnya dengan paket yang pekerjaan dengan tingkat seperti ini pengawasannya lansam atau mungkin pengawasannya dengan masa penugasan. Lihat kalau saya lihat kinerja sejarah lah, maksudnya lihat kinerja atau sejarah dari konsultan ini. Kinerja ini ternyata kan kalau sekarang kan ada istilahnya sikap ya. Jadi dari sikap kita bisa mengevaluasi kinerja dari masing-masing penyedia. Jadi diperbolehkan, saya bilang diperbolehkan. Masalah di ACC PPK atau enggak itu bukan urusan saya karena saya belum pernah jadi PPK. Monggo dilanjut. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Semoga pertanyaannya bisa membantu, jawabannya bisa membantu atas pertanyaan Pak Erwin. Selanjutnya Pak, pertanyaan dari Bapak Sarif Patamani. Apakah tim PHO bisa dijabat juga tim PPHP? Ya, ini tadi, karena kalau kita bicara perpres yang sekarang itu kan PPHP, istilah PPHP sudah tidak ada. Ya, kalau dulu otomatis, jadi kalau untuk PPHP otomatis ikut jadi tim penerima, apalagi era perpres yang 54 tadi yang seperti yang saya sampaikan. Tapi kalau di perpres yang terbaru kita ngikutin perpres yang 12 2021 ya sudah tidak bisa gunakan istilah PPHP lagi, ya udah tim penerima atau tim PHO gitu aja lah, tim PHO penerima penghasilan pekerjaan boleh. Ya, jadi kalau istilah PPHP dengan munculnya Perpres 12 ya sudah tinggal sejarah. Itu aja Mbak ya, saya jawabnya. Iya Pak. Istilahnya itu udah nggak dipakai soalnya. Oke. Ya Pak, selanjutnya Pak ini pertanyaan dari Bapak Cecep Hamdani. Ya, pertanyaan dari Bapak Cecep Hamdani itu, sampai mana tanggung jawab PPTK atau tim teknis terkait serah terima barang yang dilaksanakan PPK dan penyedia barang atau jasa? Saya jawabnya dari sisi tim teknis ya. Kalau PPTK soalnya kebetulan kalau di kampus tidak ada istilah PPTK. Kalau tim teknis kebetulan saya juga tim teknis. Saya bicaranya dari sisi tim teknis. Mungkin kalau PPTK mungkin ada perbedaan, saya mohon maaf. Jadi kalau tim teknis itu lebih ke baku mutunya kita lihat cek. Jadi nanti kita ditugasi, kita bantu PPK ya, kita akan mengadakan cek lapangan gitu, kita dokumentasikan baik secara visual maupun secara tertulis dalam format yang dalam istilah format baku kita checklist form aja untuk memudahkan. Kalau checklist form kita bisa lihat oh defeknya ini, misal kurang item kita tinggal tulis dan sebagainya. Nah, tanggung jawab kita hanya terbatas sampai itu aja. Jadi kita menyediakan data. Jadi maka bisa kita perlu ke lapangan itu jadi itu kita mencari data atau mungkin mengkomparasi atau mungkin memverifikasi data dari pengawas. Tidak hanya mengasisi laporan pengawas 100%, ya udah 100 percaya aja. Enggak, tapi sebenarnya kita bukan berarti nggak percaya sama penyedia jasa, bukan ya, tapi maksud saya kita saling cross check. Bisa jadi terlewat, apalagi kalau nilai pekerjaannya besar. Periksa gedung 5 lantai itu nggak cukup cuma 1 hari. Ya, contoh kasus seperti itu. Jadi saya paham ini manusiawi banget kalau misal ada terlewat dan sebagainya itu saya bilang manusiawi banget. Makanya saya bilang, tapi yang jelas tadi kalau niatnya emang niat baik nggak masalah. Tapi kalau niatnya emang niat dalam arti niat buruk, ya bisa jadi urusannya lebih panjang lagi. Yang jelas kalau ada temuan-temuan defek seperti tadi kita sampaikan dan akan dilengkapi oleh penyedia jasa. Tanggung jawab kita sekedar itu aja, Bu. Kalau misal ditanya untuk semacam produk hukum dan lain sebagainya, kita tidak sampai seperti itu. PPK yang berkontrak kan PPK dengan penyedia jasa. Jadi yang punya sanksi hukum kalau misalnya ada pelanggaran dan sebagainya ya kedua belah pihak tadi. Baik, terima kasih.
Oke, baik Pak. Terima kasih Pak itu untuk jawaban Pak Cecep Hamdani. Semoga bisa membantu Pak Cecep. Selanjutnya Pak kita ke pertanyaan Bapak Herdiansyah. Izin bertanya Pak, PHO paket pekerjaan konstruksi bulan November 2020, selanjutnya tahun 2021 PPK diganti dengan PPK baru. Pertanyaannya, siapakah yang menandatangani BAPHO dan bagaimana prosesnya? Baik, kalau PHO-nya 2020, kemudian di tahun berarti kan yang ditanyakan yang tanda tangan yang finalnya ya. Ya, yang kedua BAST 2. Siapa yang menandatangani katanya Pak? Yang BAST 1 apa BAST 2? Ini untuk Pak Hendriansyah mungkin bisa langsung bergabung Pak Hendriansyah untuk Ya, siap Bu. lebih detail mungkin pertanyaan. Monggo Pak Hendriansyah. Izin Pak Yakub. J. Ini terkait case di kantor kami nih Pak. Pada bulan November yang lalu itu sudah serah terima pertama PHU untuk pekerjaan pembangunan gedung ya. J. Terus waktu tahun anggaran baru 2021 itu PPK diganti dari ya orangnya. Nah sehingga untuk proses final handover-nya MAO-nya kita bingung apakah oleh PPK lama atau PPK baru. Baik. Terus prosesnya gimana? Ini kan nggak ada ketentuannya di dalam Perpres. Jadi kita bingung. Mohon penjelasannya Pak. Ya baik, ini saya jawab sepengetahuan saya Pak ya. Kebetulan mulai tahun kemarin jadi pendamping kontraknya Probity Advisory LKPP, saya baca jamnya secara normatif ya Pak. Nanti kalau kondisi lapangan, jadi gini, intinya semua produk kontrak itu kan boleh diadendum Pak. Nah, adendum itu termasuk salah satunya adalah pihak yang berkontrak. Di sini PPK diganti, otomatis harus ada adendum kontrak. Jadi akhirnya penyedia jasa waktu BAST 2 dia akan berkontrak lagi dengan PPK yang baru, Pak. Itu sah-sah saja. Sekarang kalau misal kondisi ekstrimnya ya Pak Hendriansyah, pergantian PPK itu dikarenakan PPK yang lama meninggal, kan tidak bisa terus diminta tanda tangan. Nah, kalau misal PPK yang lama dan kontrak tidak diadendum, PPK yang lama masih bersedia, itu juga akan cacat hukum karena dia akan berkelit loh. Saya SK-nya kan sudah diganti. Ya kan, karena terkait dengan BAST 2 itu kan pasti selama masa pemeliharaan katakanlah 3 bulan atau 6 bulan dari November 2020 kan, berarti sekitar kalau 3 bulan berarti bulan Februari, kalau 6 bulan berarti bulan Mei. Ya, ini kebetulan yang 6 bulan, Pak. Ya, oke 6 bulan kan kurang lebih bulan Mei, anggap aja kalau saya selaku mungkin Bapak bisa menyampaikan ke PA atau KPA kan ini ini dinas ya, ya sama lah istilahnya PA KPA-nya nanti kepala apa saya juga nggak begitu hafal, yang mungkin kepala dinas atau siapapun saya nggak hafal Pak, tapi paling nggak PA atau KPA-nya nanti yang pokoknya yang ngangkat PPK itu ya sudah menugaskan PPK yang baru untuk mengadendum kontrak. Ya, karena ini terkait dengan duit juga kan Pak, ada 5% tadi kan. Ya, betul Pak. Ya itu kalau saran saya seperti itu boleh. Jadi PPK yang baru yang tanda tangan tapi dengan catatan penyedia jasa berkontrak lagi dengan untuk terkait yang 5% nanti. Jadi dia adendum kontraknya, dia ada perubahan PPK itu tadi, tapi yang jelas perubahan-perubahan atau adendum kontrak tadi terikot ya. Jadi jangan sampai tiba-tiba nanti loh ini nomor kontrak sebelumnya tiba-tiba dirubah-rubah, ini dasarnya apa? Ya dasarnya tadi ada SK pergantian PPK. Iya. Bisa ya Pak ya. Tapi kalau masalah internalnya di dinas, saya no comment. Lalu terkait ini Pak, secara administrasi kepegawaian Pak Yakub, apakah diperlukan juga semacam memori serah terima jabatan yang umumnya berlaku kalau terjadi pergantian jabatan antara PPK lama dengan PPK baru? Nah, di dalam memori jabatan itu dituliskan bahwa hal-hal yang belum diserah terimakan salah satunya adalah yang 5% FHU tadi. Nah, kira-kira diperkenankan nggak Pak ini kita masukkan di dalam memori jabatan? Nah itu kalau istilah memori jabatan juga hal yang baru buat saya karena Bapak saya kan background saya bukan dari birokrasi jadi kampus, jadi mungkin kalau lebih istilahnya untuk catatan ya bukan kalau kayak di kontrak kan sebenarnya ada syarat-syarat umum, ada syarat-syarat khusus atau mungkin adendum itu kan perubahan-perubahan itu boleh saja dicantumkan untuk amannya, dan itu kan memori jabatan tadi kan dibuktikan dengan SK kan, SK itu kan juga ada tanggalnya, ya itu aja kalau saya. Iya.
Baik. Selengkap mungkin lah, pokoknya cari amannya selengkap mungkin. Ini PPK barunya Pak Indriansa ya paling ya? Bukan Pak. PPK barunya teman saya, Pak. Ya, soalnya emang saya paham karena terkait 5%-nya itu ya. Kontraktor nanti kalau bicara di luaran nanti bisa panjang urusannya, nanti ditahan uangku ya, paham saya, Pak. Kami bahkan gini Pak, ada saran dari teman, katanya sebelum serah terima FAO itu diminta audit terlebih dahulu ke APIP. Apakah betul seperti itu Pak? Karena ada pergantian PPK itu katanya harus diaudit terlebih dahulu. Sebetulnya tidak ada pun pergantian PPK, APIP harusnya masuk Pak, dampingin. Jadi sebetulnya kan tugasnya APIP itu kan post audit. Yeah. Kebetulan kemarin itu saya tahun ini kan diminta bantu di Probolinggo sebagai committee advisor. Kemarin dari sana itu legal opinion di kejaksaan dan itu juga ada auditornya juga, APIP-nya juga. Lah APIP itu boleh dampingi dari awal, jadi mulai tahap perencanaan pun boleh, tapi kan lihat kompleksitas tadi Pak. Kalau nilainya nggak terlalu besar ya nggak perlu, tapi tetap post auditnya dijalankan. Jadi nggak harus nunggu PPK diganti Pak. Ini nilainya 75M Pak. Iya makanya, nih berapapun nilainya harusnya bekerja post audit. Loh kalau yang di Probolinggo itu 180 lebih Pak. Iya. Start PSN, soalnya masuk PSN. Tapi tergantung. Ini Bapak posisi di mana ya Pak Indriansa ini? Saya di APIP-nya Pak, di SPI. Kebetulan dinas kami daerah mana? BLU. Dinasnya? Di Kementerian Kesehatan, di Rumah Sakit di Paing Abdullah, BLU Pak kita. Oke, ya. Nah, jadi kami diminta oleh PPK untuk melakukan telaah apakah memang diperlukan untuk diaudit terlebih dahulu sebelum diserah terimakan, ataukah harus membuat memori jabatan, ataukah harus membuat addendum kontrak yang seperti Bapak sampaikan tadi, atau gimana? Jadi kita nih membutuhkan referensi Pak sebelum melakukan. Kalau addendum kontrak saran saya iya. Kalau masalah audit itu sebetulnya kan gini Pak. Kalau audit kan yang waktu BAST 1 APIP sudah dilibatkan kan? Sudah mengaudit juga kan waktu BAST 1? BAST 1 enggak ada Pak. BAST 1 enggak ada. Ini kenapa minta didampingi oleh APIP itu karena si vendornya nakal Pak. Nah itu saya nggak mau ngomong banyak karena di sini siapa tahu ada yang vendor juga kan. Saya nggak normal ini Pak. Bukan normal. Iya. Tapi kan berarti kalau nilai segitu ada MK-nya toh Pak? Pakai MK kan berarti? Iya. Ya, MK juga vendor masalahnya. Iya. Saya paham sih, makanya saya agak hati-hati ngomongnya itu tadi Pak, takut salah ngomong. Ya silakan aja Pak, tapi yang jelas ini kasus ya Pak. Saya kebetulan juga di Tulungagung kan BLU juga Rumah Sakit Tulungagung. Itu sama, dia APIP dilibatkan dari awal. Jadi meskipun APIP itu post audit, SPI atau apa istilahnya, dia bisa bergerak sebelum kontrak dijalankan. Istilahnya pre audit itu boleh. Biar nggak istilahnya kalau orang kita bilang bedol buri lah, nanti di belakangnya terlalu banyak beban lah. Kalau seperti ini kan akhirnya di belakang kan bebannya besar, mau mengeluarkan 5% dari 75M soalnya. Ini kita ditodong di belakang nih Pak. Ya kan tadi kalau saya bilang kan jawab bedol buri, bedol di belakang, benjol di belakang. Ya udah Pak, dihadapin aja daripada nanti dari APH datang loh ya. Iya. Turun Pak. Tapi ya kalau saran saya juga addendum kontrak perlu Pak, karena kan PPK yang berkontrak dan ada pergantian nama. Masalah nanti kalau ditemukan dalam tanda kutip kekurangan dan sebagainya, atau kalau saya menggunakan istilahnya kelebihan bayar aja ya Pak ya. Kan tadi saya bilang dari niat baiknya aja. Kalau memang ternyata ada kelebihan bayar ya penyedia jasa kalau kelebihan bayarnya nggak sampai 5%, ya udah otomatis 5%-nya itu yang dikembalikan ke negara. Baik. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Jakub. Ya. Oke, baik Pak Herjan. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya kita ke pertanyaan, kembali ke pertanyaan Pak Erwin. Apakah kontraktor bisa mengajukan, mohon maaf Pak, ini sudah selesai. Kita ke pertanyaan. Malam enggak? Di sebab itu di rumahnya itu Kita ke pertanyaan Ibu Handriani. Apakah FHO wajib dibuat? Sebab biasanya setelah PHO dibuat, kebanyakan merasa itu sudah selesai sehingga banyak penyedia yang menghilang. Jaminan pemeliharaan pun terkadang susah dicairkan oleh PPK. Apakah ada punishment untuk penyedia yang tidak membuat FHO?
Baik. Itu Pak pertanyaan. Baik ya. Ini ya, kalau saya misal bicara dari sisi penyedia ya, kalau misal hitung-hitungan 5% sebetulnya jaminan pemeliharaan 5%, saya masih untung 5%. Karena normatif keuntungan kan kalau kita misal mengajukan tender itu kan keuntungan 10% kita buat seperti itu. Sebetulnya kalau misal ngomong seperti kalau kita bicara angka, tapi sebenarnya ini adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Jadi kalau misal dalam PHO kemudian dia menyerahkan jaminan pemeliharaan 5%. Ternyata dalam proses selama masa pemeliharaan itu penyedia jasa tidak melakukan perbaikan, tidak memelihara. Bisa jadi dalam masa pemeliharaan itu ada cacat-cacat yang muncul, bisa jadi kayak kebanyakan sih arsitektural, kebanyakan ya. Kalau struktur jarang karena struktur tuh lama rusaknya. Tapi kalau arsitektural bisa jadi plafon roboh kayak atau mungkin listrik ada yang terputus, pompa dan sebagainya, itu kan harus dipelihara. Dan biasanya kan kalau misal kontraktor atau penyedia jasa tidak melakukan, maka pengguna jasa PPK berhak bisa menggunakan 5% itu untuk itu tadi pemeliharaan. Tapi konsekuensi yang diterima oleh penyedia jasa bisa saja diajukan blacklist karena tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai selama masa pemeliharaan. Itu ada, jadi blacklist tetap berlaku. Tapi sebenarnya kita sekarang istilahnya semangatnya bukan blacklist, tapi lebih ke pembinaan. Istilahnya seperti itu kalau kita bicara di LKPP itu pembinaan. Jadi nggak dikit-dikit blacklist. Karena masa kalau saya jadi penyedia jasa juga masa gara-gara saya nggak ngerjakan 5% di blacklist. Kalau niat di blacklist dari awal aja 20% putus kontrak dan sebagainya. Kalau itu kan Nah, terus kalau misal itu kalau misalnya kejadian, ya mau nggak mau memang harus ada punishment seperti yang ditanyakan tadi. Kalau masalah jaminan pemeliharaan susah dicairkan, nah itu tadi saya bilang, ini sekarang beberapa kontrak yang didampingi atau perusahaan yang terlibat di dalamnya, saya biasanya kita usulkan untuk ke bank umum. Bukannya saya mengecilkan untuk, kan sebenarnya pakai asuransi boleh, tapi kita tidak menyarankan pakai asuransi karena tahu sendiri kondisi asuransi di tanah air seperti apa, terutama asuransi yang nasional itu. Karena saya sendiri juga termasuk korban Bumi Putra. Saya sebut aja, biar siapa tahu di sini ada yang saudaranya Bumi Putra, biar bisa cairkan klaim saya. Saya ngeklaim sampai anak saya masuk SD belum cair-cair, padahal masuk SD itu aja lah. Jadi kalau asuransi memang tidak disarankan. Jadi sekarang kalau ada jaminan-jaminan kita arahkan ke bank umum. Ya, spesifik. Terus kadang kita juga menyarankan kalau biar kita mendapatkan penyedia jasa yang benar-benar punya kemampuan keuangan, kita biasanya juga tidak menyediakan uang muka. Ya, uang muka kan, karena saya sendiri juga main logika lah, kalau dia mengajukan uang muka 20%, katakanlah 20%, tapi harus menyerahkan jaminan 20% juga kan. Padahal jaminan itu kan artinya dia punya kemampuan. Kenapa harus menyerahkan jaminan? Makanya kadang ada beberapa yang tanpa uang muka, malah kadang ada beberapa sudah tanpa uang muka diminta untuk membuat rekening bersama untuk menaruh dana kurang lebih katakanlah 10% atau 20% tergantung dari rancangan kontrak yang dibuat. Itu diperbolehkan. Jadi untuk jaminan, istilahnya untuk garansi pengguna jasa bahwa dia akan mendapatkan penyedia jasa yang benar-benar mampu secara keuangan. Jangan sampai dapat penyedia jasa yang hanya mencari uang muka, dapat uang muka 20% terus habis itu ngilang. Nanti muncul lagi ganti nama bendera yang lain dan sebagainya. Kita ngomong realitas yang ada di lapangan seperti itu. Baik itu Mbak ya, yang saya jawab. Terima kasih. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, kita ke pertanyaan Bapak Ramadan Siahan. Apakah diperbolehkan untuk PHO parsial? Sepertinya boleh. Saya jawab boleh. PHO parsial itu boleh, apalagi kalau untuk paket yang multi-years. Karena kalau tidak, jadi nanti PHO parsial kaitannya juga dengan nanti kan ada, tapi kalau jaminan tetap ya, jaminan itu 5% dari nilai kontrak, bukan dari. Tapi kalau PHO parsial itu sebetulnya untuk mengantisipasi kalau terjadi keterlambatan. Jadi kalau ada serah terima parsial, katakanlah ada 4 blok gedung, 4 bangunan, yang 4 blok ABCD, kemudian A sudah selesai diserahkan, paling tidak kan 25% sudah selesai, dalam tanda kutip ya 25% selesai dan sebagainya. Jadi kalau misalnya ada keterlambatan, kita ngitungnya bukan dari 25% tadi, tapi toh yang dari 75 dari sisa pekerjaannya dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau parsial itu lebih mengarah ke sana, lebih ke multi years. Ya, baik, terima kasih. Oke, baik Pak, sama-sama. Selanjutnya Pak, pertanyaan Bapak Awam Alamsyah. Pada kategori apa defect list yang mengakibatkan tidak bisa dilakukan PHO? Kalau sepengalaman saya jarang ditemukan
the blacklist kalau misal benar-benar parah itu biasanya kadang-kadang sebetulnya jadi antisipasi di awal-awal sih. Tadi kalau tadi saya sampaikan dicontohkan the blacklist yang bisa diterima di PHO itu kan kayak cat-cat arsitektural aja, misal catnya ada belang dan sebagainya, atau mungkin kalau MEP itu lampunya mati waktu dites, kalau ada yang mati dan sebagainya. Tapi kalau yang nggak bisa diterima biasanya kalau dari sisi struktur. Ya, jadi saya sering juga kalau rapat-rapat itu yang MEP sama yang arsitektural ngomongnya muluk-muluk dan sebagainya, terus saya cut gitu ya. Arsitek sama MEP kalau strukturnya nggak ada tuh mau dipasang di mana, saya bilang gitu. Mau dipasang di hidung kalian, saya sampai segitunya. Kadang sekedar goyang gitu saya bilang dipasang di mana. Jadi struktur tetap harus dikerjakan sesempurna mungkin, jadi sesuai. Tapi masalahnya kadang kita di paket itu dari sisi perencanaan, dari sisi strukturnya juga kurang. Jadi bukan berarti terus struktur penting, enggak. Kalau struktur itu aja tidak ada MEP dan arsitektur, bangunan kita juga nggak cantik dan juga nggak berfungsi kan. Ya, jadi itu aja. Jadi kalau yang di blacklist yang nggak bisa diterima, saya bilang karena sekarang istilahnya ada 3 tadi, saya bilang komponen struktur, arsitek sama MEP. Kalau saya bilang yang paling utama kalau misalnya nggak bisa diterima kalau dari sisi strukturnya. Sisi struktur katakanlah ini harusnya ada balok atau mungkin ada plat dan sebagainya, tapi tidak dikerjakan, itu biasanya kita nggak bisa terima. Tapi masalahnya kalau struktur itu tidak diterima, dia berarti pasti terlambat karena struktur katakanlah untuk beton ataupun baja butuh waktu pengerjaan lebih dari seminggu. Makanya terus sekarang ada pengembangan pakai istilah precast tadi untuk percepatan. Jadi penggunaan precast itu juga salah satu metode konstruksi untuk mempercepat masa pelaksanaan kontrak. Jadi boleh saja misal desainnya kita desain pakai beton konvensional, terus dalam perjalanan karena butuh percepatan, kemudian kita review dengan perencana yang otomatis ya, saya bicara di sisi sebagai tim teknis, perencana kemudian muncul akhirnya bisa menggunakan precast. Tapi biasanya dengan penggunaan precast, biaya proyeknya juga akan berubah. Nah, itu masih masuk dalam batasan atau tidak pagunya atau HPS dan sebagainya. Kalau tidak, berarti kita tidak bisa melakukan perubahan secara frontal. Jadi precast-nya mungkin di bagian tertentu itu boleh saja. Baik, itu Mbak ya. Terima kasih untuk yang Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Kita lanjut ke pertanyaan Bapak Tunku Abdullah. Pembentukan tim teknis apakah dibuat dari awal pelaksanaan pekerjaan atau dapat dibuat sesuai kebutuhan? Ya, oke. Baik, ini saya ngomong dari sisi konstruksi ya. Kalau konstruksi, saran saya dibuat dari awal perencanaan kalau perlu. Jadi waktu mau merencanain paket juga analisis kebutuhan dan sebagainya, PPK bisa dibantu tim teknis. Jadi nanti kalau misal dapat penyedia jasa di tahap perencanaan, tim teknis juga terlibat. Karena kalau seperti itu enak, insya Allah kerjanya beres gitu. Kecuali PPK-nya sudah menguasai ya, kan sebenarnya tim teknis kan nggak wajib ada. Kalau PPK-nya menguasai secara teknis silakan aja. Jadi tidak wajib harus ada tim teknis. Oke, baik. Itu aja jawaban saya. Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya kita Pak ke pertanyaan Pak Bambang Jauh. Apa peran FHO ketika penyedia sudah selesai dan menyediakan jaminan pemeliharaan untuk dicairkan 100%? Nah, ini sebetulnya hampir mirip pertanyaan yang tadi saya jawab ya, 5% tadi. Memang secara administratif kan saya bilang penyedia jasa udah untung, saya ngitung untung 10%, sekarang dijaminkan 5%, nggak apa-apa, saya untung 5% aja. Tapi tadi kaitan dengan kontrak, karena kontrak itu beda dengan masa pelaksanaan kontrak. Masa pelaksanaan kontrak itu sampai PHO, tapi kalau masa kontrak itu karena pemeliharaan disebut, mau tidak mau kalau ada kerusakan di pemeliharaan, penyedia jasa harus menyediakan. Kalau misal tidak, pengguna jasa berhak bisa mencairkan jaminan tadi pemeliharaan, tapi konsekuensinya penyedia jasa bersedia untuk di blacklist, meskipun 5%-nya kan sudah saya bayar dengan duit, bukan itu. Tapi ini selain untuk punishment tadi. Kalau semua penyedia jasa berpikir seperti itu, nanti udahlah 5% hilang juga nggak apa-apa. Enggak. Ya kan tadi bilang, ini salah satu punishment dalam unsur pembinaan, tapi dalam semangatnya untuk pembinaan ya, bukan untuk mematikan usaha dari penyedia jasa, bukan, tapi untuk memberikan pembinaan itu aja. Baik, Mbak Aziza. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Selanjutnya kita ke pertanyaan Pak Tony. Izin bertanya, selama masa pemeliharaan dalam konstruksi, apakah konsultan pengawas tetap ikut mengawasi? Dalam masa pemeliharaan tersebut menjelang FHO, apa masih bisa diberikan surat peringatan kepada kontraktor apabila kontraktor ingkar janji, misalnya kerusakan yang tidak segera diperbaiki?
Baik, ini biasanya kan kalau konsultan pengawas itu kan sebetulnya prestasinya juga mengikuti kontraktor ya. Selama ini kan seperti itu, kecuali yang masa penugasan ya. Kalau lansam dia mengikuti progres dari kontraktor. Kan kalau berarti kalau masa pemeliharaan berarti tanda kutip pengawasan masih berhutang 5% progres. Ya tetap bisa memberikan, karena kontraknya tadi masa kontrak dengan pelaksanaan beda. Jadi pengawas juga terlibat. Jadi berhak saja, saya bilang berhak. Tapi masalahnya kadang ya tadi itu balik lagi. Kadang kalau lansam itu habis PHO udah ngilang lagi. FHO agak susah dicari. Tapi paling tidak secara normatif pengawas masih berkewajiban untuk mengawal sampai final FHO. Jadi kalau ditanya boleh atau enggak, boleh. Tapi masalah nanti dipatuhin atau enggak itu urusannya dengan PPK. Oke, baik Pak. Terima kasih. Kita lanjut Pak ke pertanyaan Bapak Mas Daryono. Saya pernah ngerjain jembatan gantung, di mana semua material disupport by owner. Setelah PHO, ada beberapa material terpasang yang hilang. Apakah kami sebagai kontraktor harus mengganti material tersebut, sementara di RAB tidak ada pengadaan? Ini ya, kalau masalah, saya nggak ngerti ya istilah disupport tuh maksudnya material itu dari, ini proyek, saya nggak tahu, kalau proyek swasta biasanya bisa jadi material disupport dia, katakanlah berarti Bapak dibayar hanya jasanya, kasarannya gitu ya. Jadi kalau istilah saya kalau misalnya kayak borongan itu kan ada borongan material atau borongan jasa, mungkin bisa jadi Bapak hanya borongan jasa saja. Kemudian kalau memang tergantung dilihat kontraknya Pak, kalau kontraknya Bapak di situ ini kan bisa jadi material disupport by owner ini kan hanya statement, tidak tertulis. Kalau tertulis berarti Bapak kalau ada material yang hilang bisa minta ke owner kalau tertulis. Tapi kalau hanya by lisan ya tanggung jawab Bapak sebagai penyedia jasa. Jadi kalau itu termasuk dalam masa pemeliharaan. Kalau kontraknya hilangnya pada masa pemeliharaan. Kalau enggak pun konsekuensinya tadi Pak, kalau takutnya kalau tidak ada istilahnya pemeliharaan rutin tahunan atau dan sebagainya, jembatan itu rubuh kan malah urusannya lebih panjang. Saya paham kalau hilang material terpasang itu bisa jadi yang hilang-hilang itu yang ngambil kan karena besi ya, banyak kalau bahan logam tahu sendirilah hilang. Tapi masalahnya kalau hilang terus struktur Bapak yang buat itu gagal, bisa jadi nanti pemeriksaannya berlarut-larut. Lebih baik diajukan aja Pak, jadi kontraknya diperjelas. Ini kalau misal ada material yang terpasang hilang dan sebagainya itu tanggung jawab siapa untuk supply-nya. Ya, Bapak tadi saya bilang kalau Bapak memang borongannya borongan jasa, ya bisa meminta ke owner selaku yang materialnya aja tadi, Pak. Dilihat lagi kontraknya, Pak, detailnya. Saya nggak bisa menjawab sepotong-sepotong, tapi yang jelas saya bicara dari sisi safety-nya, Pak. Kalau jembatan Bapak buat, rubuh kan repot nanti. Terima kasih, Mbak Ziza. Ya, Pak. Baik, Pak. Masih ada beberapa pertanyaan, Pak. Ini dari Pak Erwin. Bagaimana kalau suatu bangunan konstruksi pada saat PHO dan FHO hasil bagus, tapi pada saat masa pemeliharaan bangunannya rubuh karena faktor alam atau keadaan kahar. Siapa yang bertanggung jawab dengan bangunannya? Baik, kalau ya kahar atau force majeure ya, kalau force majeure ya kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa, itu memang dari alam. Tapi sebetulnya kita lihat lagi Pak, kalau misal alamnya katakanlah gempa dan sebagainya, contoh yang paling gampang gempa lah saya bilang. Kalau kayak banjir bandang, tsunami itu di luar kemampuan saya. Kalau gempa, selama desain bangunan itu sesuai dengan peraturan gempa yang berlaku pada saat ini dan di lokasi tersebut, dan dilaksanakan sesuai perencanaan, jadi kontraktor juga mengerjakan sesuai dengan hasil perencanaan yang sesuai standar dan sebagainya. Kalau misal beban gempa yang terjadi itu lebih kecil daripada beban gempa rencana, bisa jadi ada unsur kesengajaan, jadi dikerjakan tidak sesuai dengan spek. Ya, tapi kalau beban gempa yang terjadi itu di luar, karena kan beban gempa kan kita nggak tahu nilainya seberapa besar. Yang di SNI itu kan dasarnya dengan berdasarkan statistik periode ulang sekian 2.500 tahun dan sebagainya. Itu kan statistik data aja. Jadi maksud saya kalau kita dari awal perencanaan sudah mengikuti aturan dan pelaksanaan di lapangan juga mengikuti hasil karya perencanaan yang sudah mengikuti aturan, kalau terjadi hal-hal yang di luar tadi force majeure insya Allah aman. Ya, itu tadi ya, karena misal ini gempa ini kalau misal skalanya sekian atau mungkin sebenarnya bukan skala, harusnya MMI pakainya bukan skala. Kalau skala itu belum tentu nilainya yang besar nanti membawa efek yang itu, tapi MMI. Jadi tingkat kerusakan yang dilihat. Semakin besar nilai MMI-nya, level kerusakannya itu berarti dia
membutuhkan biaya bangunan yang lebih tinggi. Sebenarnya di situ. Jadi kalau kita bangun bangunan yang kuat terhadap gempa, otomatis rupiahnya juga makin gede. Makanya kita membangun itu disesuaikan dengan kondisi gempa di daerah masing-masing. Nggak bisa sama. Jadi mungkin katakan desain yang daerah gempanya besar dengan daerah yang kecil, meskipun fungsi bangunannya sama, bangunan sekolah 3 lantai, mungkin detailingnya akan berbeda, dimensi besinya juga akan berbeda dan sebagainya. Jadi kalau force major ya nggak ada yang bertanggung jawab. Siapa yang tanggung jawab? Yang melakukan force major kan ya Tuhan. Masa kita akan komplain ke Tuhan, Tuhan kenapa ngasih gempanya gede-gede itu? Kan nggak bisa seperti itu. Jadi maksudnya, karena saya sendiri juga pernah desain, kebetulan desain jembatan, kemudian ternyata dalam pelaksanaan kontraktornya itu tidak sesuai dengan perencanaan yang saya buat. Jadi akhirnya harus nambah pilar. Itu bisa saja, tapi itu konstruksi belum selesai ya. Tapi ternyata belum sampai pilar selesai dibangun, ada gunung meletus. Jadi akhirnya jembatan yang masih dalam tahap pembangunan kena banjir lahar dan harus dibangun ulang. Jadi kan nggak bisa disalahkan kan, itu kan konstruksi dalam proses KDP kan, dalam pembangunan dan sebagainya. Tapi rusak juga kan, kontraktor nggak bisa ya dalam tanda kutip kalau misal sudah nyari termin atau nggak pun, itu urusan administratif di luar kewenangan saya. Ya kalau misal PPK-nya sudah mengeluarkan termin sekian, ya udah itu rezekinya kontraktor. Kalau kontraktornya ternyata belum pernah narik termin, ya udah itu kerugiannya kontraktor itu aja. Kan namanya usaha kan ada untung ruginya dan sebagainya. Ya jadi kalau force major jelas tidak ada yang bertanggung jawab selama kita udah mendesain dan melaksanakan sesuai dengan peraturan dan sebagainya. Baik, Mbak, itu yang saya bisa jawab, Mbak. Iya, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Selanjutnya, Pak, kita lanjut ke pertanyaan Pak Sarif Patamani. Sesuai amanat Perpres 12 tahun 2021, penilaian langsung oleh PPK apabila PPK menunjuk tim teknis untuk melakukan penilaian. Baik, seperti tadi. Ya, ini betulnya saya juga udah lihat pertanyaan juga. Tadi sebenarnya saya singgung ya, PPK itu tim teknis itu nggak wajib ada. Jadi kalau misal PPK merasa mampu dengan paket yang dikerjakan, silakan saja langsung dengan penyedia jasa. Tapi kalau misal PPK membutuhkan tim teknis karena di luar kalian PPK, ya silakan. Jadi sebetulnya tim teknis lebih saya bilang kayak supporting tim ya. Jadi tim pendukung dari pekerja PPK. Jadi bisa ada tim teknis, bisa enggak. Oke, baik, Pak. Selanjutnya kita ke pertanyaan Pak Cecep Hamdani. Jika perusahaan konstruksi mengalami keterlambatan pekerjaan dikenakan denda, apakah konsultan pengawas juga dapat dinilai lamban dalam melakukan pengawasan pekerjaan dan dikenakan denda juga? Baik. Kalau ini yang nanya pasti pengawas ya. Baik. Setelah gini, pengawas itu tugasnya kan mewakili dari pengguna jasa atau pemilik proyek ya. Jadi tugasnya dia tuh bantu pemilik proyek supaya proyeknya bisa berjalan sesuai dengan kontrak. Dan ternyata di dalam perjalanan kontraktor mengalami keterlambatan. Keterlambatan banyak hal ya, bisa masalah internal perusahaan atau masalah biaya dan sebagainya, atau mungkin masalah keterlambatan material di lapangan atau istilahnya diakibatkan pihak ketiga. Itu kita lihat dulu keterlambatannya disebabkan apa dulu. Makanya gunanya pengawas itu akan ada rapat mingguan, evaluasi mingguan, dan pengawas itu sebenarnya kan juga membuat laporan harian yang kemudian dikompil jadi laporan mingguan. Dari situ kan ketahuan tiap minggu itu progresnya seperti apa, lambat atau tidak. Nah, terus kalau misal pengawas dapat didenda atau enggak, sebetulnya pengawas itu kan kalau misal proyeknya terlambat, kontraktornya memperpanjang. Kalau misal kontraknya lamsam, kan dia nggak akan dapat tambahan apa-apa. Yang jelas malah tim konsultan pengawas itu akan bekerja melebihi masa pelaksanaan kontrak. Katakanlah misal di awal dia kontraknya 3 bulan, harapannya paket selesai. Ternyata kontraktornya molor 2 minggu. Nah, terus yang 2 minggu itu konsultan pengawasnya kalau lansam kan nggak ada yang bayar. Berbeda kalau kontraknya masa penugasan. Nah, kalau masa penugasan bisa jadi nanti ada costing. Misalnya saya costing lah, nggak denda, saya bilang gitu. Ya, di costing lagi. Layak nggak pengawas ini dibayar gini. Tapi kalau ternyata pengawas kinerjanya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ya bisa jadi kita costing, kita kurangi. Karena banyak hal kejadian karena kontraknya katakanlah dalam tanda kutip, wah ini kontraknya kan lansam Pak. Ya meskipun lansam itu bisa di costing ya. Bukan berarti lansam itu nggak bisa. Kita kan bisa ada absensi harian dan sebagainya. Kerjanya seperti apa. Kan itu dia dibayar man sekian kan ada hitungannya kan. Dia harus hadir berapa lama dan sebagainya. Jadi kalau misal ditanya bisa dikenakan denda tergantung kontraknya, balik lagi situ Pak. Dan tergantung PPK-nya, tega atau enggak. Baik, Mbak. Oke, baik, Pak.
Iya Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, pertanyaan dari Bapak Luken Bugeking. Selamat siang Pak, mohon izin untuk dapat dijelaskan kembali terkait perlu atau tidaknya tim PHO berkaitan dengan Perpres 12 tahun 2021. Tim PHO kan tadi saya sampaikan tergantung PPK-nya. Kan ini udah nggak pakai istilah PPHP ya, di tim PHO jadi atau penerima pekerjaan, hasil pekerjaan, atau kalau disingkat tim PHP sebelumnya, penerima hasil pekerjaan. Itu boleh, jadi PPK boleh dibantu tim. Mau istilahnya apa, nanti terserah dari lapangan istilahnya apa, terserah, tapi yang jelas tim PPK boleh dibantu dengan tim, mau tim teknis, atau tim PHO, atau tim apapun, boleh, tapi tidak wajib, saya bilang gitu aja ya. Menurut Perpres tidak wajib. Kalau PPK-nya mampu, ya silakan, katakanlah, kebetulan PPK-nya background-nya juga teknik sipil atau mungkin arsitektur atau dan sebagainya yang menguasai konstruksi bangunan gedung, silakan. Karena kan mungkin ada beberapa di sini kalau kayak dinas, mungkin tahu lah, saya sendiri juga mengalami di dinas kesehatan, PPK-nya background-nya bukan keperawatan dan sebagainya. Background-nya padahal pakainya paket konstruksi bangunan rawat inap 5 lantai, nilainya juga lumayan 40 M. Tapi PPK-nya dari keperawatan dan selesai. Karena apa? Karena dibantu ada tim teknis, kemudian ada tim pendamping kontrak yang dari LKPP, kemudian APIP dilibatkan juga, PU dilibatkan juga, kejaksaan dilibatkan juga. Jadi saling bersinergi dari awal. Ya, bisa jadi perlu atau tidaknya tergantung dari PPK-nya lagi. Karena yang mengusulkan tim itu PPK. Karena yang berkontrak PPK. Jadi kalau PPK merasa mampu, tidak perlu dibantu tim, silakan. Monggo Mbak, dilanjut Mbak. Iya Pak, baik Pak, terima kasih. Selanjutnya Pak, ini dari Pak Hotan Siagian. Berapa lama tanggung jawab penyedia jasa konstruksi Pak setelah PHO? Tergantung jenis bangunannya. Kalau saya ngomong konstruksi, kalau konstruksinya permanen itu minimal 6 bulan. Saya bilang minimal ya. Kalau konstruksinya semi permanen 3 bulan. Jadi bisa jadi kalau konstruksi gedung, katakanlah gedung itu kan permanen. Bisa jadi masa peliharaannya 6 bulan, 180 hari, malah kadang ada yang sampai 365 hari, berarti setahun. Jadi tergantung dari jenis bangunannya. Oke Pak, baik Pak, terima kasih. Selanjutnya Pak, dari Bapak Ziaul Haq Umar. Jika ada pekerjaan konstruksi yang pada saat di PHO sudah bagus, namun pada saat pelaksanaan pemeliharaan terjadi permasalahan yang jika dihitung biayanya lebih dari biaya pemeliharaan, apakah kewajiban FHO harus dilaksanakan atau perusahaan harus melakukan kewajiban penyelesaian sampai dengan 100%? Oke. Tadi kan di slide itu saya sampaikan juga. Jadi setelah PHO, penyedia jasa wajib menjaga kondisi bangunannya atau hasil pekerjaannya sesuai dengan waktu BAST 1. Jadi pada saat BAST 1 katakan kondisi kalau kita nilai persentase 97%, katakanlah seperti itu ya, 97%. Ternyata dalam perjalanan masa pelanggaran katakanlah 6 bulan, terjadi kerusakan kalau dihitung itu kan 5%. Berarti kan 97 turun ke 5%, berarti kan 92%. Berarti jaminan cuma 5%. Terus kan ada selisih 3%. Terus 3% itu siapa yang membayar? Sebetulnya itu kan kelalaian dari penyedia jasa. Kenapa sampai terjadi penurunan nilai apa istilahnya defect tadi sampai turun 5%? Harusnya kalau misal 97%, kalau misal biar tidak ada tambahan, kita bicara hitung-hitungan ya, saya nggak ngomong kondisinya seperti di lapangan seperti apa. Harusnya dia menjaga kondisinya maksimal turun itu 2%. Jadi kalau misal turun 2%, tetap aja kondisi akhir dari BAST, waktu mau BAST 2 itu kondisinya 95%. Jadi kekurangannya cuma 5%, kalau misal terjadi. Tapi kan tadi saya sampaikan di awal, bahwa PHO itu dilakukan kalau kondisi sudah 100%. Realnya 100%, tapi kenyataannya bisa jadi tidak 100%, 100% kurang. Contoh yang tadi saya sampaikan kayak pekerjaan cat, 1 lapis, harusnya 2 lapis baru dikerjakan 1 lapis dan sebagainya. Itu kan belum, atau mungkin pasang keramik masih ada kurang beberapa meter persegi, tetap kita costing. Ya, kita costing itu bukan dihitung untuk denda ya, tapi maksudnya kita perhitungkan. Ya, jadi seperti itu. Jadi itu termasuk kelalaian kalau saya bilang. Kelalaian kenapa?
pada saat BAST 1 sudah diklaim 100%, kenapa penurunan selama masa peliharaan bisa lebih dari 5%? Berarti kan kesalahan penyedia jasa membiarkan. Dan contoh yang paling banyak kejadian itu MEP, jujur aja saya ceritakan. MEP itu biasanya kalau mau MC 100, kita penyedia jasa itu contoh lampu ya, lampu itu kan barang yang gampang hilang itu. Lampu itu dia bawa, begitu dites nyala semua, setelah BAST 1, lampu itu disimpan lagi, diambil dari fittingnya. Nah, itu kadang ya serba salah juga, harusnya kan terpasang, tapi masyarakat terpasang, nanti kalau hilang siapa yang ganti? Akhirnya lampu diturunkan, kemudian disimpan di gudang bangunan tersebut, atau disimpan di mana, pokoknya nanti kalau BAST 2 dipasang lagi. Jadi kalau udah serah terima, kedua, itu kan udah miliknya dari pengguna jasa. Jadi kalau misal pengguna jasanya pas posisi katakan selama masa peliharaan sudah selesai, hilang, ya udah tanggung jawabnya pengguna jasa kalau lampu hilang. Tapi kalau bangunan kan masih 10 tahun penyedia jasa. Jadi itu ya, jadi maksud saya itu termasuk kelalaian, jadi tanggung jawab dari penyedia jasa. Kenapa bisa sampai lebih itu? Jadi contohnya sampai 100% dan sebagainya itu kelalaian lah saya bilang gitu aja. Baik Mbak, itu aja Mbak. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya ini ada untuk Sorry saya sambil minum dulu. Ya Pak, silakan Pak. Untuk pertanyaan Pak Kaharudin mungkin nanti bisa langsung dihubungi Pak Kurniawan untuk mengenai pertanyaan ini. Kita lanjut ke pertanyaan Bapak Edi Saputra. Mohon bantuannya Pak, format BES. Dan kalau kami memerlukan tim PHO, mohon bantuannya untuk draft SK timnya. Terima kasih. Untuk draft nanti saya share nanti yang PDF itu nanti lewat Mbak Aziza, nanti saya kirim via WA. Nanti Mbak Aziza nge-share ke grup itu aja. Kemudian kalau untuk SK tergantung dinas masing-masing, yang jelas kan SK yang angkat tim teknis siapa. Kalau di kampus seperti saya ini, tim teknis itu diusulkan oleh fakultas, dalam hal ini berarti PPK fakultas, tapi nanti yang mengeluarkan adalah rektor selaku KPA. Jadi prosedurnya seperti itu. Jadi PPK mengusulkan ke KPA nama-nama yang diperlukan untuk membantu sebagai tim teknis. Kita aja formalnya standar lah. Jadi ada usulan dari PPK, pengangkatannya dari KPA. Oke, silakan Mbak. Lanjut Mbak Aziza. Ya Pak Rifandi Damanik. Apakah PHO boleh digantungkan terhadap pembayar? Belum, masih di dispute perhitungan 100% sehingga belum bisa PHO. Sebenarnya gini, ini masalah komunikasi aja antara pengawas dengan ini pekerjaan apa dulu? Kalau pekerjaan PL kan nggak ada pengawas. Ini saya ngomongnya tender aja yang standar ya. Kalau PL bisa diselesaikan sendiri dengan pejabat pengadaannya. Cara itu dan di bawah 200 juta. Kalau tender itu berarti ada permasalahan di pengawas. Karena sebetulnya pengguna jasa dalam hal ini PPK itu kan sudah menggunakan penyedia jasa pengawas untuk wakil dia di lapangan. Jadi pengawas kalau misal sudah melaporkan 100%, harusnya PPK tidak bisa menahan untuk PHO dan sebagainya. Kalau misal ada disput tadi, setelah disput ya mungkin di bahasa hukum disput ya. Tapi kalau misal saya bilang mungkin kalau ada tim teknis yang istilahnya paham dengan pekerjaan dikerjakan, katakanlah orang sipil atau mungkin orang MEP dan sebagainya, ternyata kekurangan itu tadi antara struktur arsitek maupun MEP, dari sana kita bisa hitung sebetulnya kekurangannya berapa sih. Kalau dari sisi pengawas sudah melakukan 100% ya kita cross check. Kalau misal beda-beda pun harusnya, kalau kan itu semuanya dianggap profesional kan, sebenarnya istilahnya udah tahu cara menghitung membobot pekerjaan di lapangan. Harusnya nggak beda jauh. Ya kalau 100% misal versi pengawas 100%, versi pelaksana, biasanya kalau versi pelaksana pasti 100%, kemudian pengawas bilang 98, kemudian tim teknis coba membantu lihat, ternyata ketemunya 97 atau 98,9, jadi nilainya di antara itu, jadi nggak beda jauh marginnya. Jadi sebenarnya tadi kalau sebisa mungkin diselesaikan dengan keluargaan lah maksudnya. Tapi bukan kekeluargaan terus saya jawabnya, loh kamu tak anggap keluarga, jadi kalau kerja ya nggak usah dibayar, masa sama keluarga minta bayaran, bukan itu maksudnya. Musyawarah lah itu. Jadi disput sebisa mungkin bisa dimusyawarahkan. Jadi kalau masalah hitung-hitungan sebenarnya kan hitung-hitungan berarti kan ada bukti. Kalau istilah saya backup volume ya. Jadi kalau untuk pembobotan itu ada backup volume, kemudian ada dokumentasi. Jadi tahu posisi 0, 50, 100%-nya seperti apa sih. Kan itu konstruksi itu kan proses, nggak simsalabim jadi bangunan 5 lantai kan enggak. Jadi evaluasinya mestinya
bisa diantisipasi dari awal. Jika diselesaikan, tinggal nanti diskusi antara pengawas, tim teknis kalau ada dengan PPK. Monggo Mbak, dilanjut. Oke, baik Pak. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan Pak Junaidi Suyudi. Izin bertanya Pak, tim PHO bertanggung jawab kepada PPK atau PA atau KPA? Ini Perpres yang mana dulu? Kalau Perpres terakhir berarti dia bertanggung jawab ke PPK. Yang Perpres 12 2021 tanggung jawabnya ke PPK. Oke, kayaknya udah terakhir ini Mbak ya. Iya Pak. Ya, saya minta maaf soalnya kenapa agak cepat tadi saya WA Mbak Aziza, saya jam 3 ada agenda lain dan berangkatnya dari rumah sekitar 30 menit. Jadi harapan setengah 3 udah cabut saya. Oh iya Pak, baik. Ya, mohon maaf sebelumnya. Ya. Pertanyaan dari Pak Junaidi Suyudi ini merupakan pertanyaan terakhir pada sesi diskusi kita atau sesi tanya jawab ini karena narasumber juga setelah ini ada agenda. Baik Pak, terima kasih sekali lagi Pak kami ucapkan atas materi pada siang ini dan telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dari peserta. Mungkin ada sedikit closing statement-nya Pak mengenai materi hari ini. Baik, terima kasih Mbak Aziza atas pertanyaan. Jadi terima kasih buat semua Bapak Ibu yang bersedia ikut webinar ini. Jadi sebetulnya saya berharap kondisi pengadaan PBJ lah istilahnya seperti itu ke depan semakin baik ya. Jadi istilahnya kebiasaan-kebiasaan. Kadang saya sendiri juga dulu ikut pelatihan itu sertifikasi yang pengadaan barang dan jasa itu saya 2 kali tes. Jadi tes pertama nggak lulus karena saya menjawab dengan apa yang saya lihat di lapangan. Ternyata kalau istilahnya teori tidak sesuai dengan praktek. Tapi begitu yang tahun kedua saya ikut lagi lulus karena saya jawabnya normatif. Kan repot kan? Sesuai dengan panduan-panduan. Padahal kenyataan di lapangan tidak seperti yang ada di Perpres ataupun dan sebagainya, Perlem atau mungkin sekarang Perlem LKPP dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita sekarang yang pelaku pengadaan di lapangan itu mensinkronkan, jadi bisa menghubungkan antara yang di lapangan yang baik, kemudian peraturan yang banyak celahnya itu bisa kita antisipasi. Jadi intinya saya berharap ke depan PBJ itu bisa lebih baik. Karena apa? Karena banyak kejadian itu sebetulnya katakanlah ada PPK yang kena masalah lah, dianggap kayak PMH, perbuatan melawan hukum dan sebagainya, yang nemukan APIP sendiri dan sebagainya, inspektor. Sebetulnya kan kita sama-sama ASN, itu sering jadi bahan obrolan di teman-teman. APIP itu ASN, kemudian PPK juga ASN, saya juga ASN, tim teknis dan sebagainya. Kenapa nggak bisa saling sinergi sih? Ya meskipun kayak kejaksaan atau kepolisian kan juga sama, APH itu juga sama, aparat pemerintah dan sebagainya. Kita juga ngelola dananya pemerintah buat rakyat dan sebagainya. Sama, kita nggak ada niatan mau makanya saya paling nggak enak kalau kena kasus tuduhannya membantu memperkaya orang lain lah. Ngapain memperkaya orang lain? Memperkaya diri sendiri aja ngapain gitu lah. Tapi dengan cara yang benar itu aja. Ya mungkin mudah-mudahan ke depan kita bisa sama-sama. Memang kondisi sekarang pengadaan barang dan jasa banyak yang di refocusing kan, kemudian di relaksasi istilahnya seperti itu ya, banyak tukin juga mungkin yang daerah-daerah tukin tidak jadi dapat itu juga karena alasan refocusing. Jadi kita juga sama-sama berdoa mudah-mudahan tahun depan kondisi pandemi ini juga bisa lewat. Kalau ya jadi kondisinya endemi, kita bisa balik lagi ke kondisi normal dalam tanda kutip dengan masker dan sebagainya. Dan ke depan pengadaan lebih baik. Terima kasih. Saya juga sedih kalau ada teman-teman pengadaan kena kasus hukum itu kadang sedih. Ya, kalau kontraktor kan tadi seperti yang dijawab, kadang ada vendor yang nakal ya. Kalau nakal memang harus dihukum. Tapi kalau ASN yang nakal kayaknya kebangetan, kan harus dibina dulu, jangan langsung dihukum. Baik, terima kasih. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Salam pengadaan. Saya Rizkian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Sisa. Iya, baik Pak. Terima kasih sekali lagi Pak kami ucapkan. Dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti materi kita pada hari ini. Mohon maaf kami ucapkan apabila ada salah kata pada hari ini. Ya, jadi baik. Sekali lagi terima kasih. Nantikan webinar-webinar kita pada hari-hari berikutnya, dan untuk Bapak dan Ibu yang menunggu materi dan sertifikat, silakan untuk mengakses website yang telah kami share. Di situ nanti setelah semua materi pada periode 8 selesai akan kami upload semua materi yang telah diselenggarakan pada periode 8 ini beserta dengan sertifikatnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi terima kasih dan
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.